Halo semua, dalam video kali ini kami akan membahas tentang logika penelitian dan vaksin COVID-19 yang tak kunjung jadi. Apa itu COVID-19? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. COVID-19 atau coronavirus disease adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang mengakibatkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru. COVID-19 dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya jika seseorang memiliki daya tahan tubuh yang lemah. Karena mudah menular, penyakit ini juga berisiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh karena itu, tenaga medis dan orang yang melakukan kontak dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan alat pelindung diri atau yang sering disebut APD. Virus COVID-19 menjadi salah satu penyakit yang dapat menyebabkan kematian karena proses penularannya yang begitu cepat sehingga angka kematian seseorang karena COVID-19 terus meningkat. Dalam hal ini, masyarakat membutuhkan suatu solusi agar penekanan virus COVID-19 menurun. Salah satu caranya adalah dilakukannya vaksin COVID-19. Saat ini, yang dilakukan oleh para peneliti ataupun ahli dan pihak yang terkait adalah melakukan penemuan vaksin COVID-19. Penelitian ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena harus melakukan pengujian sampai uji klinis. Dalam pengujian vaksin COVID-19 juga terdapat banyak sekali isu-isu mengenai kapan diberlakukannya vaksin COVID-19. Masyarakat membutuhkan vaksin ini agar di dalam tubuh setiap individu terdapat imun yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Seberapa penting sih penemuan vaksin itu? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Pentingnya vaksin COVID-19. Vaksin COVID-19 perlu diadakan karena guna untuk memperkebal daya tahan tubuh kita. Karena seperti yang kita ketahui, COVID-19 ini penularannya sangat cepat dan kita tidak tahu dari mana virus tersebut datang dan siapa yang membawa virus tersebut. Jadi alangkah baiknya bahwa kita mengadakan vaksin COVID-19 guna untuk meningkatkan imunitas dan menjaga daya tahan tubuh kita. Penemuan vaksin COVID-19 ini harus melalui 5 fase tahap pengujian. Yang pertama, uji Seberapa penting keamanan sih dan dosis penemuan vaksin vaksin. itu? Yang kedua, pengujian Untuk lebih keamanan jelasnya, vaksin secara mari luas. kita Yang simak ketiga, video pengujian berikut ini. keamanan vaksin dalam skala besar. Yang keempat, persetujuan vaksin untuk penggunaan awal atau terbatas. Yang kelima, persetujuan vaksin untuk penggunaan secara penuh. Legitimasi halal dari virus COVID-19. Mayoritas Muslim, vaksin COVID-19 yang diberikan haruslah melalui proses sertifikasi halal. Namun, kita tidak perlu khawatir karena Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan memastikan bahwa sertifikasi halal vaksin COVID-19 akan selesai sebelum proses distribusi dilakukan. Saat ini, pemerintah sedang mengkaji kandidat vaksin COVID-19 dalam kehalalannya. Pemerintah melibatkan MUI atau Majelis Ulama Indonesia dan Badan Pengawas Obat dan Makanan serta kementerian lembaga terkait. MUI menyebutkan ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan dalam prinsip proses sertifikasi halal. Yang pertama adalah traceability atau ketertelusuran. Proses ini penting untuk mengetahui bahwa produk yang dihasilkan menggunakan bahan-bahan yang halal. Yang kedua adalah jaminan kehalalan atau sistem jaminan halal. Selain menggunakan bahan yang halal, juga harus menggunakan fasilitas yang halal pula. Dan yang terakhir adalah autentikasi yang dilakukan uji lab. Uji lab ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada kontaminan dan pemalsuan, sehingga produk yang disertifikasi halal benar-benar dapat dipastikan kehalalannya. Hingga saat ini, perkembangan proses sertifikasi halal vaksin COVID-19 masih terus berjalan, namun belum diketahui perkembangan tahapan-tahapan sertifikasi halal tersebut, karena keputusan lebih lanjut akan disampaikan oleh MUI. Selanjutnya,
Mari kita simak video berikut ini. Apabila kamu mengidap suatu penyakit, hal pertama yang kamu lakukan tentunya adalah minum obat. Namun, apabila seluruh dunia yang sakit, yang kita perlukan adalah vaksin. Di tengah pandemi COVID-19 yang tidak ada henti-hentinya, satu-satunya hal yang menjadi sumber harapan adalah diciptakannya sebuah vaksin. Namun, dengan hampir lebih dari 100 negara di seluruh dunia bekerja sama untuk meneliti dan mengembangkan vaksin, pertanyaan sesungguhnya bukan dapatkah kita menciptakan vaksin, tapi seberapa cepat vaksin tersebut dapat diciptakan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video ini. Untuk dapat mengetahui kapan vaksin COVID-19 dapat diciptakan, ada pentingnya kita mengetahui proses pengembangan vaksin itu sendiri. Secara sederhana, tahapan pengembangan vaksin dapat kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu fase penelitian, fase preklinis, dan fase uji klinis. Fase penelitian adalah fase di mana peneliti akan mencari tahu cara kerjanya virus dan bagaimana virus tersebut menyerang tubuh manusia. Pada fase ini, binatang seperti tikus dan monyet digunakan untuk mempelajari virus pada tingkat molekuler. Fase preklinis adalah fase di mana sejumlah vaksin akan digunakan pada binatang untuk menguji keefektifannya. Fase ini penting untuk memastikan bahwa vaksin yang diciptakan tidak hanya efektif, tapi juga aman. Sejak bulan Agustus, WHO telah mencatat sekitar 165 vaksin COVID-19 yang tengah menjalani fase preklinis ini. Setelah fase preklinis, fase uji klinis dapat dilaksanakan, dan fase ini dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu uji coba fase 1, 2, dan 3. Uji coba fase 1 melihat reaksi sistem imun dan memastikan keamanan vaksin untuk tubuh manusia. Uji coba fase 2 melibatkan ratusan subjek uji coba dan memfokuskan kepada dosis yang tepat serta jadwal imunisasi yang sesuai. Dan yang terakhir, uji coba fase 3 melibatkan lebih dari 1.000 subjek uji coba dan memfokuskan kepada keamanan vaksin pada populasi yang besar untuk mengidentifikasi efek samping yang berat dan langka. Kemudian, setelah vaksin diciptakan, vaksin tersebut akan diberikan persetujuan oleh badan yang berwenang, kemudian didistribusikan secara skala besar. Dalam kondisi normal, sebuah vaksin memerlukan pengujian klinis yang sangat ketat, dan biasanya ini memakan waktu yang lama. Andaikan kita sekarang dalam situasi non-pandemi, vaksin tercepat dan paling realistis akan dapat didistribusikan pada bulan Mei 2036, yaitu 16 tahun dari sekarang. Tentunya, menjalani physical distancing selama 16 tahun berturut-turut tidak terdengar menyenangkan. Dan walaupun vaksin dapat diciptakan dalam waktu yang lebih cepat dari itu, apabila kita lihat sejarah pengembangan vaksin, waktu paling cepat untuk mengembangkan sebuah vaksin adalah 4 tahun, tetap relatif lama. Tetapi, jangan langsung pesimis, karena pengembangan vaksin COVID-19 ini jauh berbeda dari pengembangan vaksin terdahulu. Karena kali ini, seluruh dunia ikut serta untuk mengembangkannya. Bahkan, sejak bulan Juli, terdapat sejumlah vaksin yang memasuki fase pertama uji klinis, fase yang semestinya memakan waktu bertahun-tahun. Beberapa ahli bahkan memperkirakan bahwa vaksin untuk COVID-19 akan tersedia untuk khalayak umum pada pertengahan 2021. Namun, ini semua masih perkiraan. Masih banyak hal yang kita tidak ketahui mengenai COVID-19. Dan hal terpenting dalam pengembangan vaksin adalah memastikan bahwa vaksin tersebut aman. Kesimpulannya adalah, walaupun vaksin untuk COVID-19 tidak akan hadir secara instan, berkat kerjasama dan kerja keras berbagai institusi, pakar-pakar, dan tenaga medis di seluruh dunia, pandemi ini mungkin saja akan berakhir lebih cepat dari perkiraan. Maka, apabila di masa depan kalian dapat keluar rumah tanpa khawatir, membahayakan diri sendiri atau orang lain, kalian tahu harus berterima kasih kepada siapa. Sekian untuk video kali ini. Apakah kalian berani untuk menjadi subjek tes vaksin? Atau apakah kalian ingin menunggu hingga vaksinnya benar-benar aman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Neuron supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru kami. Dan seperti biasa, jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis itu juga di kolom komentar. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Seperti yang kita ketahui, vaksin COVID-19 sudah sampai di Indonesia. Tapi, hal ini bukan menjadi alasan untuk kita tidak mematuhi protokol kesehatan dan jadi seenaknya sendiri. Jangan lupa tetap jaga jarak, jaga kesehatan, dan jangan lupa pakai masker. Salam sehat!